Sebetulnya tradisi oposisi ya menang kalah ini antara dua mazhab ya, mazhab Islam yang tadi ya lebih puritan lah mungkin ya, lebih mau suci gitu, Ya. dengan Islam yang abangan. Nah, sebetulnya Islam santri dengan Islam abangan. Abang. Ini memang sudah sejak zaman Belanda kan. Zaman Belanda di Sumatera kita kenal ada kaum muda dan kaum tua. Tua. Nah, kaum tua itu yang ya ortodoks gitu, yang dengan adat gitu dan sebagainya. Nah, kaum muda itu yang habis dari haji gitu, padri itu ya, orang padri Perang itu Padri. isinya siapa itu? Imam Bonjol kan. Bonjol. Itu lebih puritan. Jadi ada dua ini kan madhab. Nah, sebelum di Jawa, sebelum kemerdekaan, yaitu ada dua juga, yaitu yang Islam. Kedua pihak itu mula-mulanya bersatu semuanya ya. Nah, di bawah SI, bendera SI kan, Syarikat Islam. Syarikat Islam, ada Syarikat Dagang Islam kan dan sebagainya lah. Pokoknya waktu itu pada ngumpul di SI. Nah, pada saat ya termasuk muridnya, jadi Pak Cokro dengan muridnya itu masih bersatu. Jadi Pak Cokro dengan Semaun. Nah, Semaun itu ngelihat, oh ini Pak Cokro dan kawan-kawan ya, terutama Pak Haji Agus Salim ya ketuanya kan, itu terlalu menginikan Islam. Jadi yang Iya, iya. bersifat apa namanya itu, kata orang ini fikih oriented, terlalu eksoteris gitu kan. Nah, yang intinya perjuangan untuk memerdekakan manusia, kan gitu, untuk mensejahterakan, tidak dilupakan oleh kawan-kawan SI ini. Maka Semaun mendirikan SI Merah, SDI. kan? Oh iya, benar. SI Merah, yang nama ininya mah populernya jadi Serikat Rakyat, gitu, SR. Jadi yang Islam masih Serikat Islam, yang ini Serikat Rakyat, ya kan? Nah, tapi pertemuannya dengan orang Belanda yang Komintern, yang komunis internasional, Henk Snifflet, yang pernah ke Iya, iya. Moskow, ke Vietnam, gitu, kemana-mana tuh, ke Snifflet. Cina, bertemu, ya jadinya PKI, ya jadinya bikin ISDV, Iya, SDI. seperti Sebelum. halnya SI ya, jadi Syarikat Persyarikatan, Vereniging kan. ISDV itu Indische Sosiaal-Demokratische Vereniging. Jadi yayasan sebetulnya, perkumpulan sosial demokrat India, maksudnya Hindia Belanda. Jadi orang-orang yang sosdem, sosial demokrat, yang ini ngumpul gitu. Jadi ya lebih sekuler, ya lebih abangan tadi, kembali ke garis yang kaum tua lah kan, dengan kaum adat itu ya. Nah, yang ini kaum muda jadinya itu SI tetap. Ya, jadi dari situ ya di sini tetap begitu di Indonesia ini. Jadi garis yang Islamnya garis dua itu. Jadi kalau dilihat dari sensus, mayoritas Islam, wah nanti dulu kan gitu. Islam yang mana ini kan? Jadi, nah kalau dari dua itu dipecah bisa jadi empat, ya bisa. Misalkan yang santri tadi jadi santri muda dan santri tua. Ini santri muda ini yang Muhammadiyah, Persis, gitu, Al Irsyad. Yang TBC tadi ya, Iqbal, Tahayu, Cehurapat, B-nya apa? Bid'ah, tahayul Beda. bid'ah cehurapat, Curapat. TPC. Nah, ini yang kaum muda, ya santri muda disebutnya. Yang santri kolot atau santri tua, ya NU itu kan, yang masih marhaban dan sebagainya. Tapi dari segi peribadatan dan ini santri. Sehingga pada 65, dua-duanya juga bisa face to face dengan PKI. Gitu loh. Jadi baru-baru ini ada viral bahwa PKI NU itu memang yang mempunyainya Indonesia lah secara ini, yang memang Islam Nusantara bingit lah kan. Contohnya NU lawan PKI, yang kalah PKI, ya kan? NU lawan Masumi, yang kalah Masumi gitu kan.
NU lawan FPI, yang kalah FPI. NU lawan HTI, kalah HTI gitu loh. Jadi sebetulnya NU ini yang punyanya Indonesia ini kan gitu loh. Jadi memang yang dipegang sih fikihnya kan fikih Syafi'i ya. Yang di Arab sendiri di Mesir gitu golongannya moderatisme ya. Jadi moderat. Makanya kalau moderat itu kan selalu di tengah, maksudnya ya tidak terlalu ekstrim itu. Nah, sebetulnya yang kaum muda juga yang disebutnya kemudian jadi sejak abad 20 ya jadi modernis ya disebutnya kaum modernis. Ini juga beda-beda. Ya, ada yang di tengah juga seperti Muhammadiyah kan. Nah, kalau Muhammadiyah gitu dan sebetulnya Muhammadiyah yang banyak hartanya ya, harta bendanya ya. Kalau dibubarkan coba bayangin kan. Waduh. Nah, gitu loh. Dulu pengalaman ceritanya ya dari sejarah dan ada cerita-cerita dari saksi-saksi apa namanya mata itu sejak 65 kayak di daerah-daerah itu termasuk kantor-kantor kalau ini Anda lihat kantor-kantor organisasi Islam habis 65 adalah gitu. Jadi ini Kang Iqbal, jadi walaupun dibubarkan Masumi gitu pada 59 tadi ya kan, ininya sih 62 ya dibubarkannya ya. 59 tuh konstituantunya, kemudian ya jadi lemah kan jadinya Masumi kan jago-jago diskurs ya, jago wacana gitu. Jadi kalau nggak ada ini, sebelumnya itu koran-korannya juga kan dihabisin satu-satu, ceplek, ceplek kan gitu loh. Baru kemudian ininya. Nah, tapi ada fight back-nya gitu. Jadi mereka itu bangkit, unsur-unsur Masumi ini mendukung ya penggulingan Pak Karno dan pembubaran PKI yang 65 kayak gitu. Nah, karena dulu juga kan 66 itu ya nggak disangka-sangka umat Islam jadi ada semacam apa namanya udara segar gitu, angin segar untuk melakukan pergerakan dan infiltrasi masuk kekuasaan, ya kan? Yang dulunya di ini pada bangkit lagi, cuman memang urusannya apa daftar itu memang lama sehingga Masumi tidak muncul namanya lagi kan 59 itu apa 65 itu. Jadi baru Pak Harto itu ngasih angin segar karena secara tadi aktor network teorinya memang banyak dari golongan Masumi ya termasuk Pak Nasir mendukung Pak Harto itu. Maka untuk orang Masumi kan dikasih sama Pak Harto itu ada kesempatan ya daftar bernama Parmusi ya kan. Iya, iya. Bahkan dari unsur Masuminya banyak yang daftar sendiri kan. Jadi ada sekitar 40-an partai kan. Termasuk ada PSII. PSII waktu itu ikut pemilu yang 71 ya. Jadi Pak Harto itu berkuasa secara ya kalau ini secara aklamasi saja gitu tanpa ada undang-undang tulis menulis tentang penunjukan Pak Harto kan. Jadi hanya ditunjuk oleh Pak Nasution tahun 66 itu sebagai ketua MPRS ini Pak Harto untuk ini. Jadi selama berapa tahun ya? 66 ya 65 ya kan? 65 sampai 71. Berapa itu? 6 tahun ya? 6 tahun Pak Harto itu tidak ini secara presidennya ya. Tidak bukan hasil pemilu ya kan? Hasil dari ya makanya orang lain menyebutnya ya kudeta karena cara-caranya ada cara-cara militer. Nah, dalam film itu kan 65 itu Arifin Chainur menyebutnya kan kalau tidak ikut Anda berhadapan dengan pasukan saya. Karena kan gitu. Harta itu. Karena sebagai pangkostrat waktu itu ya. Pangkostrat ini ya memang karena setiap hari latihan tanpa kerja, jadi ketika ada kerjaan udah siap kan gitu. Karena disebutnya tentara cadangan. Nah, Pak Harto itu waktu itu komandannya. Nah, oleh karena itu, jadi ini masuknya Kang Iqbal jadi sebagai apa ya pendulum itu swing. Kalau lagi kanan kanan, ke kiri kiri gitu kan. Kalau lagi kiri berkuasa, nah yang kanan oposisi. Gitu. Jadi gitu Kang Pai.
Jadi ketika sekarang Pak Din Samsudin dan kawan-kawan lain ya kan bikin kami gitu kan, wah ini lagi musim ini nih kan, ya politikus kan gitu. Wah ini lagi musim ini ya harusnya begini. Nanti lagi musim berkuasa ya berkarya dan sebagainya kan gitu. Kerja gitu. Kalau lagi ini ya ngeruntuhin, mendelegitimasi kalau bisa kan. Itu. Itu biasa para pemain politik ya. Saya sendiri nggak kementalin ya gitu-gitu ya kan. Karena aduh mental, pikiran dan sebagainya itu lebih menguras ya kan daripada hanya sebagai pengamat. Pengamat kan seperti ini kan bercerita kepada Anda kan gitu. Dituliskan gitu lah kan paling ini. Tapi ya memang rezekinya segitu-gitulah kan. Jadi sisa dari para pemroyek yang bikin politik kan. Karena yang kalau politik ya namanya ngeluarin policy, policy ada pendukungnya yaitu dana gitu kan. Nah, jadi sebetulnya Mas Sumi ini reboundnya itu ya dengan adanya Pak Harto itu kan. Cuman ya karena ini jadinya kalau yang partai jadi Parmusi, ya kan, termasuk yang ketuanya itu yang kawan Pak Harto juga dari tentara itu, yang dari Sunda itu siapa ya? Miharja gitulah. Nah, gitu. Yang untuk 71. Nah, dan termasuk tentara-tentara terutama yang Siliwangi ya, Jawa Barat, isinya itu banyak yang para pejuang ya dan aktivis Masumi. Yang jadi apa namanya imam-imam tentara ya, termasuk Pak Rusad Nurdin kalau di Jawa Barat ya di Bandung gitu. Nah, gitu. Ya, nah, jadi ada gilirannya juga gitu. Cuman ya jadinya pada zaman Orde Baru ya sudah nggak bisa lagi. Nah, yang Parmusi itu juga pada tahun 77 ya itu bergabung lah jadi ya P3 itu ya. Yang saya ingat itu dulu tahun 82 itu P3 itu nomor satu gitu ya. Ininya apa? Golkar nomor 2, PDIP nomor 3 gitu. Nah, jadi unsur-unsur ini akan sepertinya akan selalu ada. Saya kira Pak ini Kang Iqbal juga kan ngebahas ini mungkin tadi ada lingkungannya ya, yang mungkin abawahu ya, ibu bapaknya yang rada-rada ada semacam masumian lah kan, sehingga ngebahasnya kan, gitu. Termasuk yang NU akan ada garis NU-nya gitu kan, termasuk yang PKI jangan salah kan gitu. Nah, mungkin waktu itu memang nggak cocok antara NU dan Masumi ya waktu ini tadi ya dipertanyakan kenapa keluar. Ya karena wataknya juga beda. Pak Nasir itu kan Sumateraan, ya kan? Orangnya makanya cocok dengan Isa Ansari, Sumateraan juga kan gitu loh. Yang kalau orang Sumatera mungkin dari dulunya karena pedagang keras dan terus terang kan. Ini berapa jual berapa kan dan sebagainya kan. Nah, sehingga pada pandai ngomong kan, pandai berwacana. Kalau orang Jawa seperti Pak Wahid Hashim, apa kan banyaknya kan keuletannya kan yang unggulnya kan. Nah, jadi karena ulet, jarang ngomong gitu, mungkin seperti itu. Jadi nggak cocok antar daerahnya ya, mungkin. Yang kebetulan ya orang Jawa juga ada yang Muhammadiyahnya, yang uletnya gitu, sehingga dekat dengan Pak Nasirnya ya orang Muhammadiyah. Jadi orang NU merasa wah ini kita bikin sendiri aja kalau gini caranya kan. Mungkin rapat-rapat banyak yang ya pura-puranya rapat ngumpul padahal sudah disetujui sebelumnya gitu. Kalau zaman sekarang sudah WA-an dulu gitu. Nah, jadi begitulah ini ada semacam grouping dan regrouping gitu. Nah, PKS ini sebetulnya kemarin itu seperti mau regrouping karena ada orang NU masuk, orang yang Masumian masuk kan, Betul, betul. ada mana itu Timur Tengahan ya, yang Timur Tengahan masuk, yang teknik-teknik masuk gitu ya. Kalau teknik-teknik gambarannya dulu Soekarno itu kan, ada orang teknik kan. Nah, tapi ya kemudian orang-orang tua ya PBB ini sebetulnya tadi itu orang tua ya.
Dari segi sejarah dan ini karakteristiknya sebetulnya Masyumi Reborn itu PKS yang PK-nya kan. Dari segi misalkan kembali kepada yang fitri-fitri lah kan, yang pure-pure gitu dan menegakkan kalimat Allah kan, gitu apa berbentuk apa gitu. Nah itu sebetulnya dulu itu Masyuminya gitu loh. Persis seperti SI-nya gitu. SI, Masyumi, PKS sebetulnya seperti itu. Jadi ada semacam partai payung yang terbuka, yang mazhabnya apapun, tapi mempunyai progresivitas untuk ya umat Islam, gitu. Ya mungkin judulnya keadilan sejahtera, tapi isinya mau menegakkan Islam. Jadi keadilan dan kesejahteraannya berbasis Islam. Gitu. Jadi kalau mendirikan keadilan itu harus ya pakai Bismillah dan pakai dalil gitu. Itu ininya ya, gampangnya untuk digambarin lah kan. Nah, itu yang paling suksesnya ya. Tiga partai itu ya, tiga. SI ya ormas juga kan. Nah, kemudian Masyumi, ormas dan partai dengan PKS. Kan karena PKS juga kan asalnya semacam ormas juga kan, ormas mahasiswa. Jadi PK itu ya, LDK, Lembaga Ya, Dakwah Kampus kampus gitu. betul. Bahkan PK itu didirikannya oleh LDK itu kan, Iya, iya. dari FSLDK, di Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Dakwah Kampus. kampus. Itunya lain-lain yang itu ya kurang begitu besar kan, karena ya itu yang tiga tadi itu berdasarkan pada idealisme kan, SI idealisme kan, Masyumi idealisme ya kan, dan PKS. Kalau lain-lainnya kalau sudah tua itu kadang idealisme berkurang ya, seperti saya ini kan. Jadi ya sudah kurang untuk mendirikan negara Islam dan sebagainya kan. Kayak PAN itu kan tua, PAN, PBB isinya itu kan. Pak Yusril itu emang idealis nggak waktu itu kan? Gitu. Nah, rada kurang saya lihat itu pas pada waktu itu ya, bukan pada waktu Nasir Muda. Nasir Muda banyak juga ya Pak Cak Nur juga disebut Nasir Muda, gitu. PAN, PBB, PKB kan, itu jadi ya progresivitas waktu itu ya ada di PKS gitu, yang PK gitu. Ya, kalau dari segi genealogi dan karakteristik ya dari pendiriannya dan gerakannya seperti itu. Nah, jadi sekarang itu Masyumi Reborn itu masih pakai yang itu. Isinya Pak Amin Rais itu kan LDK Betul. gitu. Kemudian ya mungkin siapa itu kemarin Pak Din ya Ya, pemuda Muhammadiyah Muhammadiyah. gitu. Jadi ada genealoginya. Coba kalau di kami ataupun yang di ini ada nggak orang NU-nya kan? Enggak ada. Enggak kan? Nah gitu dari segi ini. Emang kan sekarang lagi yang ininya pihak yang ya Berkuasa. dengan penguasanya itu bersatu, yaitu ya Wapres kan representasinya, kemudian ada MUI yang jadi besar sekarang ya dengan kekuasaan. Ada di teori komunikasi itu namanya guilt by association, ya kan? Jadi cemerlang karena hubungan. Karena berhubungan dengan Pak Jokowi, maka ikut cemerlang. Gitu kan. Ada guilt by association, ada juga rusak karena hubungan. Jadi politik ini makanya banyak yang ngebahasnya dari komunikasi. Karena politik itu kan komunikasi, ilmu komunikasi kan. Jadi masuknya kan ya ada yang menipu dan ada yang ditipu kan gitu. Ini budaya manusia ya kan. Kalau di binatang kan ilmu politiknya kurang kan. Ilmu siasat ya kan, siasat untuk yang ininya. Jadi kalau pegang politik Islam ini ya yang dulu-dulu rumusannya dari Al-Farabi dan sebagainya itu menganggap politik ini sebagai suatu etika, ya produk dari akhlak. Cuman yang dipegang oleh umat Islam itu akhlaknya akhlakul mahmudah gitu kan. Jadi politik itu bagusnya begini, begini, begini gitu. Ya umat Islam tuh ngasih gambaran bagusnya. Ini loh yang bagusnya ikutilah kan.
Nah, kalau politik yang sebetulnya terjadi itu kadang ahlakul mazmumah gitu. Ahlak yang tercela di dalamnya tipu-tipu, khianat berkhianat dan sebagainya. Yang ini ditemukannya oleh orang barat seperti Machiavelli gitu. Sehingga rumusannya adalah rumusan mencurigai orang. Makanya banyaklah undang-undang dan sebagainya supaya ya tidak dirugikan oleh politikingnya orang lain gitu. Jadi makanya ilmu politik dan ini ilmu menguasai dan ini berkembang di barat termasuk penjajahan dan sebagainya sekarang penjajahan internet gitu dan sebagainya. Nah, itu karena orang barat itu sukanya itu politik dari al-akhlakul mazmumah. Nah, kalau yang Islam itu dari akhlakul mahmudah, makanya ya seringnya ditipu gitu. Ya, tapi dengan berjalannya waktu mungkin ada lagi ini ya mungkin itu takdir ya. Jadinya umat Islam ada lagi muncul gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, kadang kalau munculnya frustasi kayak sekarang misalkan terlalu ditekan, umat Islam biasanya dia melakukan inilah pemberontakan-pemberontakan gitu kalau nggak dari depan dari belakang gitu. Dari ada bom-bom gitu mungkin bisa ada sebentar lagi nih kan gitu. Jadi disebutnya sama seorang ulama itu ya akan terjadi perang saudara kalau begini. Ya kan saudara sesama, akhirnya kan sesama rakyat, sesama, oh ya namanya umat Islam juga. Tadi seperti SI dan SR kan, kayak gitu. Jadi saling ketika ya tahun 65-an itu masih seperti itu kan gitu. Nah kita ini sebagai generasi sisanya jadi masa sekarang ya bagusnya bagaimana baik-baik gitu antara umat Islam dan bersatu bagusnya bagaimana kan sehingga bisa misalkan diterima oleh orang lain bukannya kita menerima planningnya orang lain kan sehingga seperti halnya kita itu di diaduin kan gitu seolah-olah yang pesen coba coba tolong gebuk umat Islam yang itu ya sama Anda yang umat Islam lagi kan gebuk kan gitu loh dalam rangka gitu untuk pupus